Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Ade Butirta dan rekan saya Lutfa Rahmadini. Di sini kami akan menjelaskan tentang ekologi gulma. Yang pertama mungkin akan dijelaskan oleh Lutfah dan selanjutnya mungkin akan saya lanjutkan. Dipersilakan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar. Ekologi gulma adalah studi tentang mekanisme adaptif yang memungkinkan gulma tumbuh subur dalam kondisi gangguan tanah yang maksimal. Tingkat pasokan dan jumlah sumber daya menentukan pertumbuhan. Model matematika digunakan dalam studi penelitian pengelolaan gulma untuk kedepannya. Beberapa tanaman memiliki karakteristik yang lebih kompetitif dari tanaman lain. Baiklah, pada kali ini kami akan membahas tentang 6 subbab. Yang pertama, tentang gulma. Yang kedua, tentang kaitan suksesi dengan pertanian. Yang ketiga, gulma, tumbuhan budidaya dan tanaman liar. Yang keempat, tentang kompetisi. Yang kelima, tentang interaksi gulma dengan vegetasi lain. Yang terakhir, tentang kerugian akibat gulma. Baik, yang pertama tentang gulma. Gulma adalah tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi. Batasan gulma bersifat teknis dan pelapis. Teknis karena berkaitan dengan proses produksi suatu tanaman pertanian. Keberadaan gulma menurunkan hasil karena mengganggu pertumbuhan tanaman produksi melalui kompetisi. Yang kedua, praktis, karena batasan ini tidak mengikat suatu spesies tumbuhan. Pada tingkat tertentu, tanaman berguna dapat menjadi gulma. Sebaliknya, tumbuhan yang biasanya dianggap gulma dapat pula dianggap tidak mengganggu. Baik, yang kedua tentang kaitan suksesi dengan pertanian. Kompetisi jenis yang ada dalam suatu komunitas tumbuhan seringkali mengalami perubahan sejalan dengan waktu. Proses ini dikenal dengan nama suksesi. Fase akhir dari suksesi biasanya ditandai dengan komoditas yang dapat dilihat sejalan dengan waktu, dikenal dengan nama fase pioneril atau awal dan seral atau pertengahan suksesi. Yang pertama ada tentang suksesi primer, yaitu muncul dan tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan di suatu daerah yang sebelumnya tidak pernah dijumpai adanya vegetasi, misalnya pada proses pendangkalan danau menjadi daratan atau perubahan batu-batuan menjadi tanah akibat proses pelapukan. Yang kedua, tentang suksesi sekunder, merupakan pola perubahan suatu tipe vegetasi akibat adanya gangguan lingkungan, misalnya api, banjir, angin ribut, yang menyebabkan daerah ini menjadi tidak bervegetasi untuk kemudian ditumbuhi kembali secara perlahan. Suksesi sekunder lebih mendapat perhatian bagi para ahli pengelola lingkungan, termasuk ahli-ahli pertanian. Ketiga, ada tentang gulma, tanaman budidaya, dan tumbuhan liar. Ada 3 kelompok vegetasi berdasarkan derajat asosiasinya dengan tingkat gangguan atau kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia. Tumbuhan liar biasanya tumbuh secara alami di tempat-tempat yang tidak mengalami gangguan. Gulma dapat naksuk dan tumbuh di daerah yang baru mengalami gangguan, tetapi pada umumnya akan digantikan oleh tumbuhan liar jika daerah ini mengalami gangguan lebih lanjut. Tanaman budidaya dapat bersifat gulma dan sebaliknya gulma sering juga ditanam sebagai tanaman pokok seperti tanaman hias, tanaman obat, dan lain-lain. Bedanya dengan gulma pada bantuan yang diberikan pada tanaman budaya, sedangkan gulma dapat tumbuh menguasai habitat tanpa bantuan dan campur tangan manusia. Baik, selanjutnya saya akan bahas tentang kompetisi. Yang pertama, kompetisi gulma terhadap tanaman. Adanya persaingan gulma dapat mengurangi kemampuan tanaman untuk bereproduksi. Persaingan atau kompetisi antara gulma dan tanaman yang dapat kita amati adalah di dalam menyerap unsur hara, air dari dalam tanah, dan penerimaan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Hal ini akan berdampak terhadap hasil dari tanaman yang kita budidayakan. Rumus persaingan gulma dan tanaman, yakninya TCV sama dengan CVN ditambah CVW ditambah CVI. Dalam hal ini CVN merupakan nilai persaingan untuk hara, kemudian CVW itu nilai persaingan untuk air, dan CVI nilai persaingan untuk cahaya. Jadi, nilai persaingan total yang disebabkan oleh gulma terhadap tanaman pokok merupakan penggabungan dari ketiga nilai tersebut, yakni nilai persaingan untuk hara, persaingan untuk air, dan persaingan untuk cahaya.
Besar kecilnya persaingan antara gulma dan tanaman pokok, jika dilihat dari segi gulmanya, peningkatan persaingan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berikut ini. Yang pertama, kerapatan gulma. Semakin rapat gulmanya, maka kompetisi semakin tinggi. Begitu juga dengan macam gulmanya. Gulma dengan jenis yang berbeda juga memiliki kemampuan yang berbeda dalam berkompetisi dengan tanaman utama. Kemudian, saat kemunculan gulma. Semakin awal kemunculan gulma, persaingan terjadi semakin hebat, pertumbuhan tanaman pokok semakin terhambat, dan hasilnya akan semakin menurun. Kemudian kecepatan tumbuh gulma, habitus gulma yang tumbuh tinggi, kemudian jalur fotosintesis, kemudian sifat alelopati pada beberapa gulma. Yang kedua, kompetisi intraspesifik dan interspesifik. Apabila dua tumbuhan tumbuh berdekatan, maka perakaran kedua tumbuhan itu akan terjalin rapat satu sama lain, dan tajuk kedua tumbuhan akan saling menaungi. Dengan akibat tumbuhan yang memiliki sistem perakaran yang lebih luas, lebih dalam dan lebih besar volumenya, serta lebih tinggi dan rimbun tajuknya akan lebih menguasai. Maksudnya di sini tumbuhan yang semakin luas tajuknya, kemudian volume akarnya semakin lebih tinggi, maka mendominasi tumbuhan yang lain. Yang ketiga itu periode kritis. Adalah periode di mana tanaman pokok sangat peka atau sensitif terhadap persaingan gulma, sehingga pada periode tersebut perlu dilakukan pengendalian, dan jika tidak dilakukan, maka hasil tanaman pokok akan menurun. Pada umumnya, persaingan gulma terhadap pertanaman terjadi dan terparah pada saat 25-33% pertama pada siklus hidupnya, atau 1/4-1/3 pertama dari umur pertanaman. Persaingan gulma pada awal pertumbuhan tanaman akan mengurangi kuantitas hasil panen, sedangkan gangguan persaingan gulma menjelang panen berpengaruh lebih besar terhadap kualitas hasil panennya. Interaksi antar gulma dengan vegetasi lain. Interaksi positifnya ada yang komensialisme, protokooperasi, mutualisme yang bersifat obligatif. Selanjutnya ada interaksi negatif, yakni kompetisi dan kepadatan, mekanisme kompetisi, teori Grimme dan Tillman, parasitisme, dan amensalisme. Kerugian akibat gulma. Mengurangi kemampuan berreproduksi, pengotoran kualitas produksi pertanian, merusak pertumbuhan dengan sifat alelopati, gangguan kelancaran pekerjaan para petani. Kemudian juga dapat mengurangi efisiensi sistem irigasi pada gulma air, perantara atau sumber penyakit hama pada tanaman, gangguan kesehatan manusia, serta kenaikan ongkos-ongkos pada usaha pertanian. Terakhir, kita akan bahas terkait cara-cara pengendalian gulma. Ada 5 macam pengendalian yang kita bahas. Yang pertama adalah preventif atau yang sifatnya pencegahan, dengan pembersihan bibit pertanaman dari kontaminasi biji gulma, pencegahan pemakaian pupuk kandang yang belum matang, pencegahan pengangkutan jarak jauh jerami dan rumput-rumput makan ternak, pemberantasan gulma di sisi sungai dan saluran pengairan, pembersihan ternak yang akan diangkut, pencegahan pengangkutan tanaman berikut dengan tanahnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pengendalian gulma secara fisik, yaitu dengan pengelolaan tanah, pembabatan, pengenangan, kemudian pembakaran, dan pemberian mulsa. Yang ketiga, pengendalian gulma dengan sistem budidaya. Ada pergiliran tanaman, kemudian budidaya pertanaman yang baik, penaungan dengan tumbuhan penutup atau cover crops. Kemudian yang keempat, pengendalian gulma secara biologis, yaitu dengan menggunakan agens hayati seperti organisme lain seperti insekta, fungi, internak, ikan, dan sebagainya. Dan terakhir, pengendalian gulma secara kimiawi. Pengendalian gulma secara kimiawi adalah pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida. Yang dimaksud dengan herbisida adalah senyawa kimia yang dapat digunakan untuk memastikan atau menekan pertumbuhan gulma, baik secara selektif maupun non-selektif. Macam herbisida yang dipilih bisa kontak maupun sistematis, dan penggunanya bisa pada saat pertanaman, pertumbuhan, atau pasca tumbuh.
Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.